Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, alhamdulillah guru kita Syekh Muhammad Jabir telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah serta memberikan contoh bagaimana menggunakan mud menunaikan zakat fitrah sesuai sunnah. Dan yang saya hormati dan yang saya muliakan yaitu Al-Habib Ahmad Novel bin Jindan yang alhamdulillah insyaallah pada kesempatan hari ini akan menemani kita bersama untuk sama-sama kita bisa menyaksikan bagaimana nanti praktek menunaikan zakat dengan mud nabawi uswati. Dan juga para peserta seminar virtual yang saya cintai dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan merahmati pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, saya akan menyampaikan susunan daripada acara kegiatan kita pada sore hari ini. Yang pertama, insya Allah nanti akan kita sama-sama menyaksikan penayangan video mood, insya Allah, yang insya Allah akan ditayangkan. Dan acara selanjutnya adalah tausiah dari Syekh Muhammad Jabir dan juga Habib Novel bin Jindan. Dan selanjutnya praktek zakat fitrah yang insya Allah nanti akan dipraktekkan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir. Dan yang selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi teman-teman, para peserta seminar virtual praktek menunaikan zakat fitrah dengan mud, nanti boleh ya yang ingin bertanya seputar sunnah menunaikan zakat fitrah menggunakan mud nabawi uswati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah karena kita bisa berjumpa, bermuajahah, bersilaturahmi, menuntut ilmu bersama-sama guru kita Syekh Muhammad Jabir dan juga Habib Ahmad Novel bin Jindan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam tentu selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan salawat, mudah-mudahan di Ramadan yang terakhir ini kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi wasilah ketika mengucapkan sholawat, menjadi wasilah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita menyaksikan tayangan video Syekh Ali Jabir tentang mud nabawi uswati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam mencintai Nabi Muhammad SAW, selalu berupaya dan berusaha meniru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, Ya Allah berkahi mud kami. Ulama mengambil pemahaman melalui hadis yang sahih ini, siapa yang menggunakan sa' atau mud pasti mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bukan hanya untuk wudu dan mandi, tapi Rasulullah SAW menggunakan untuk ukuran mud atau takaran untuk zakat fitrah.
Dengan mensupport program Sejuta Mood mewujudkan sejuta penghafal Quran di Indonesia. Saya Hana Nataki pengen ngajak teman-teman dan jamaah semuanya untuk mensupport program Sejuta Mood untuk mewujudkan sejuta penghafal Al-Quran. Mencintai Nabi dengan berbagai cara. Dan ternyata hasil daripada 1 juta mood ini insya Allah ingin memberikan satu nilai yang lebih luar biasa lagi. Apa? Menjadikan ataupun menyebarkan sejuta penghafal Quran. Al-Fakir Taufik Rahman mendukung gerakan Sejuta Mood. Insya Allah dengan Anda berdonasi mendapatkan ini. Mengajak kita semua untuk sama-sama mensukseskan. Teruskan sunnah Rasulullah yang mungkin sekarang sedikit dilupakan. Dengan laksanakan dengan ini, insya Allah makin mendekati apa yang jadi kebiasaan Rasulullah SAW gitu. Dan bisa menghidupkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pahalanya kita bisa bareng sama Rasulullah. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Abi Amir mendukung gerakan Sejuta Mood. Semoga Allah berikan pahala kepada semuanya, menerima perjuangan semuanya yang bekerja keras untuk mensyiarkan Al-Quran dan Sunnah ini. Terima kasih, jazakumullah khair jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bergabung bersama gerakan Sejuta Mood. Yang pertama, memiliki mood dengan infak 1 juta rupiah. Yang kedua, mensyiarkan sunnah dan mendukung 1 juta penghafal Al-Quran dengan infak bebas. Silahkan berdonasi melalui rekening Mandiri Syariah atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir. Baik, alhamdulillah sama-sama kita telah menyaksikan tayangan video yaitu gerakan Sejuta Mood Nabawi Uswati untuk mendukung mewujudkan gerakan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia bersanad, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinformasikan kepada semua peserta seminar virtual untuk pin gambar saya ya, yang ada di layar masing-masing, dan juga gambar Syekh Muhammad Jabir ya. Alhamdulillah. Terima kasih Habib Ahmad Novel bin Jindan yang telah bergabung bersama kita saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Habib, Masya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk acara selanjutnya yang alhamdulillah Habib telah hadir di tengah-tengah kita untuk menyampaikan tausiahnya, kalimat-kalimat hikmahnya yang mudah-mudahan mendapatkan kita ilmu yang bermanfaat. Dan juga nanti insya Allah juga dari Syekh Muhammad juga akan menyampaikan tausiah, hikmah seputar bulan Ramadan dan juga mengenai zakat fitrah sesuai sunnah menggunakan mud Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita sama-sama persilahkan kepada guru kita Syekh Muhammad Jabir untuk menyampaikan mau'idhah hasanahnya untuk kita semua. Kepada Syekh Muhammad dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bergabung di seminar ini virtual. Praktik kita sama-sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita membayar zakat fitrah menggunakan mud nabawi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan. Jazakumullah khair ala hudurikum mustaqin. Allah ibarik fikum ya Rabb. Sebenarnya kita enggak ada tausiah, enggak ada ceramah dari saya. Ini kesempatan bagi kita. Habib Ahmad ada, mungkin waktunya apa namanya dan padat ya Habib ya, mungkin sebelum Habib pulang kita mengambil kita talk show aja, kita ngobrol aja, dialog sama Habib, bukan tausiah. Yang ini saya ingin sampaikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sama-sama diberikan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita
hidup diberikan umur sampai akhir Ramadan. Kita beribadah, salat, puasa sampai akhir Ramadan, itu nikmat luar biasa bagi kita semua. Bukan semuanya mendapatkan kesempatan seperti itu. Bukan setiap orang yang bertemu bulan Ramadan beruntung. Seluruh manusia yang hidup di bulan Ramadan, mereka bertemu bulan Ramadan, mereka diberikan kesempatan, tetapi ada yang beruntung, ada yang rugi. Banyak jemaah yang bertanya, siapa yang beruntung? Ciri-ciri apa orang yang bertemu malam Lailatul Qadar atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Saya mengucapkan, jika antum berpuasa, jaga salat qiyamul lail, salat isya, salat subuh berjamaah, mengerjakan amal salih, itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Walaupun tidak melihat tandanya, tanda-tanda Lailatul Qadar, alamat, ciri-ciri, atau tidak merasa begitu ketenangan misalnya, atau enggak sujud, itu tidak wajib. Yang penting kita mengerjakan amal salih, itulah alhamdulillah. Dan juga hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terpilih di antara jutaan manusia, jutaan umat Islam di dunia, kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan mud saat bayar zakat fitrah. Itu nikmat luar biasa. Zakat fitrah itu khususnya menggunakan mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu sunnah yang terlupakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man ahya sunnatan qad umitat. Sunnah kalau kita terjemah umitat, yang sudah mati, artinya sudah hilang, sudah tidak ada. Jarang yang melakukan sunnah ini di seluruh dunia. Di antara jutaan manusia, kita alhamdulillah terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah umat Islam membayar zakat fitrah. Semuanya tahu kewajiban, tetapi bukan semuanya menunaikan kewajiban. Banyak yang tidak menunaikan kewajiban zakat fitrah. Kalau kita ingin menunaikan, membayar zakat fitrah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan zakat fitrah sesuai sunnah Nabi SAW menggunakan mud dan sa'. Kan zakat fitrah itu satu sa' itu 4 mud. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, mereka membayar zakat fitrah menggunakan mud nabawi. Sebagian mengambil mud Nabi Muhammad SAW, sebagian masing-masing mempunyai mud. Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, beberapa sahabat masing-masing punya alat takar di rumah. Kan setiap rumah harus punya ini alat takar. Bukan untuk zakat fitrah saja. Zakat fitrah cuma setahun sekali. Tapi untuk wudu, mandi, dan juga untuk aktivitas di rumah untuk mendapatkan keberkahan mud nabawi. Mungkin kita sudah sering kita bicara mengenai mud. Hari ini insyaAllah kita bahas mengenai zakat fitrah. Karena mohon maaf, banyak di antara masyarakat yang salah faham hukum-hukum zakat fitrah. Hari ini insyaAllah kita belajar sama Habib Ahmad bin Naufal bin Jaddan. Jazakumullah khair ala hudurikum. Boleh kita dengar insyaAllah sedikit penampilan dari Habib. Setelah itu kita dialog insyaAllah, tanya jawab mengenai zakat fitrah mud atau hukum-hukum zakat fitrah di akhir Ramadan ini. Tafadhal ya Habibana, barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya muliakan akhina da'ilallah Syekh Muhammad Jabir, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat dan memberikan rahmat kepada almarhum guru kita da'ilallah Syekh Ali Jabir, yang beberapa waktu lalu dipanggil oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni oleh Allah, dijadikan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari berlalu dan kita sekarang di saat-saat terakhir daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang kewajiban berzakat. Di dalam ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun
yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda tentang perihal zakat secara umum di dalam hadisnya yang sangat banyak sekali. Di antaranya hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim di dalam Sahihihima. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan." Islam didirikan di atas 5 pondasi, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, puasa di bulan suci Ramadan. Dari hadis tersebut, Nabi menjadikan bahwasanya menunaikan kewajiban zakat merupakan bagian daripada pondasi agama Islam. Secara khusus tentang kewajiban berzakat mal, sebagaimana di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menunaikan zakat hartanya, zakat malnya. Kemudian juga lain dari zakat mal tentang zakat fitrah. Di antara kewajiban seorang muslim yang sangat penting adalah menunaikan zakat fitrahnya. Karena sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan yang kita lakukan tergantung antara langit dan bumi, dan sungguh tidak terangkat untuk diterima oleh Allah, melainkan dengan ditunaikan zakat fitrahnya, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Syahin, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis gharib jidul isnad. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, zakatul fitr tuhratun lis-shaim min ar-rafath wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wal Imam Ibnu Majah, beliau bersabda bahwasanya zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi fakir dan miskin. Sebagaimana seorang muslim diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan zakat fitrah, ia juga diwajibkan untuk mempelajari bagaimana cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wal Imam Al-Baihaqi, wal Imam At-Tabrani. Beliau bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Mengapa demikian? Secara khusus karena di dalam menunaikan zakat fitrah, kita bicara zakat fitrah secara khusus, terdapat persyaratan, waktu yang tepat, tempat penyaluran, hukum-hukum lainnya yang sangat penting yang wajib dipelajari agar kewajiban menunaikan zakat fitrah dapat berlangsung dengan benar, sah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah di dalam madhab Imam Syafi'i secara khusus bahwasanya berzakat fitrah itu menjadi kewajiban atas seseorang tatkala orang tersebut memenuhi 3 syarat. Ya, zakat fitrah menjadi kewajiban atas seseorang tatkala orang tersebut memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah al-Islam, yaitu orang tersebut adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib berzakat fitrah. Ya, dia dituntut untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk ke dalam agama Islam, baru dia diwajibkan berzakat fitrah. Tetapi sebelum dia beragama Islam, dia tidak diwajibkan untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi mereka orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Mengapa demikian? Sebab di dalam suatu hadis yang sahih yang berbicara tentang zakat fitrah dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan sebagaimana fi Sahih Bukhari wa Muslim, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Rasul telah menfardukan zakat fitr, ya, dari Ramadan. Artinya zakat al-fitr, yakni zakat di bulan Syawal itu fitrah, ya, dikaitkan dengan Ramadan. Sehingga dari sini ulama menegaskan bahwasanya zakat fitrah itu wajib bagi mereka orang-orang yang mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bagaimana? Titik temunya adalah saat-saat terbenam matahari di hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Misalnya
misal maghrib ini ya ketika terbenam matahari masuk bulan Syawal, takbiran hari raya ya. Orang yang hidup sebelum maghrib dan masih dalam keadaan hidup setelah maghrib ya dan masuk bulan Syawal malam takbiran, maka dia telah menjumpai Ramadan dan menjumpai bulan Syawal. Orang yang semacam ini adalah orang yang telah memenuhi syarat wajib berzakat. Dia mendapati bulan Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Ya, berbeda halnya orang yang wafat meninggal dunia sebelum terbenam matahari akhir Ramadan. Dia hanya mendapati Ramadan, tapi dia tidak mendapati Syawal. Maka kewajiban zakat fitrah tidak menjadi tanggung jawabnya dia. Sebab dia tidak mendapati bulan Syawal, dia hanya mendapati bulan suci Ramadan. Demikian juga bayi yang baru lahir setelah terbenam matahari, masuk bulan Syawal, bayi lahir. Ya. Maka bayi itu tidak menjadi kewajiban atas walinya untuk menunaikan zakat fitrah atas bayi tersebut. Kenapa? Bayi itu hanya mendapati bulan Syawal, tidak mendapati Ramadan. Yang wajib menunaikan zakat adalah orang-orang yang muslim yang mendapati Ramadan dan mendapati bulan Syawal. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah dia memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Dia memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, dia memiliki kelebihan. Dia memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal untuk sehari semalam. Ya, untuk sehari semalam. Kebutuhan kita sehari semalam makanan yang pokok, ya mungkin segenggam beras atau satu mud beras, ya pakaian satu setel, tempat tinggal, ya itu kebutuhan sehari semalam kita. Ketika kita memiliki kelebihan berupa itu, ada lebih, ya berupa ya kelebihan kebutuhan pokok yang tadi disebutkan atas diri kita. Kita punya kelebihan ya atas diri kita, kelebihan atas orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ya. Nah, ketika ada kelebihan di atas itu, maka dengan adanya lebih, kita wajib menunaikan zakat. Tetapi, kalau kita nggak punya lebih pas-pasan atau kurang, maka kewajiban berzakat fitrah tidak wajib kita pikul. Ya. Ini 3 syarat. Sehingga ulama menegaskan, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah, walaupun di sisi lain dia adalah seorang mustahik. Bagaimana? Ya, dia memenuhi syarat seorang muslim mendapati Ramadan dan Syawal, terus ada kelebihan walaupun sedikit dari kebutuhan pokoknya atas dirinya, atas keluarga yang wajib dia nafkahi, tetapi di saat yang sama dia fakir, dia miskin, dia nggak punya pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan primernya dia, atau dia sedang dalam safar, ibnu sabil, ya nggak punya ongkos. Di satu sisi dia adalah seorang mustahik, tapi di sisi lain dia memenuhi syarat wajib berzakat fitrah, maka sekalipun dia seorang mustahik, dia wajib menunaikan zakat fitrah karena dia memenuhi 3 syarat wajib tersebut. Nah, apabila kita telah ketahui 3 syarat itu, ya, maka orang yang memenuhi 3 syarat ini, dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Dan perlu kita ketahui, orang yang memenuhi 3 syarat ini, dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah atas dirinya. Dan juga dia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Ya, orang-orang yang wajib dia nafkahi, zakat fitrahnya dia yang tanggung. Nah, dari sini kita harus tahu siapa saja orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ada orang yang kita nafkahi atas dasar kebijaksanaan kita. Itu boleh. Tetapi kita bicara dari segi hukum, kita dituntut untuk melihat orang-orang yang wajib kita nafkahi, bukan atas dasar kebijaksanaan. Banyak orang-orang yang kita nafkahi, anak yatim kita nafkahi, tapi sebenarnya nggak wajib atas kita. Terus juga halnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti sepupu kita,
ipar kita, mertua kita yang mungkin dalam keadaan susah, kita berikan nafkah, itu sebagai bentuk kebijaksanaan kita, sifat bijaksana kita, kedermawanan kita. Tapi dari segi kewajiban dalam agama tidak ada. Nah, kita ketika berbicara tentang kewajiban menunaikan zakat fitrah wajib ditunaikan bagi mereka yang memenuhi 3 syarat ini. Ketika dia memenuhi 3 syarat ini, dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nah, kita ingin tahu siapa saja orang-orang yang wajib kita nafkahi. Orang-orang yang wajib kita nafkahi adalah orang tua kandung kita yang fagir. 1, orang tua kandung kita yang fagir. Yang kedua, anak kandung kita yang belum baligh dan fagir. Atau sudah baligh tapi fagir, atau dia cacat nggak mampu untuk bekerja. Ya, maka anak kandung yang belum baligh, yang fagir, yang tidak memiliki harta, itu zakat fitrahnya kita yang tanggung, karena memang anak yang semacam ini, anak yang belum baligh, nafkahnya kita wajib tanggung. Demikian anak yang sudah baligh itu tapi dia tidak memiliki kemampuan karena cacat, ya, untuk bekerja, ya, maka nafkahnya kita yang tanggung. Sebagaimana nafkah wajib kita tanggung, demikian halnya dengan zakat fitrah, orang tua yang wajib menanggungnya. Kemudian yang ketiga, yang wajib ditanggung nafkahnya adalah istri. Ya, istri wajib ditanggung nafkahnya, maka dari itu zakat fitrahnya istri pun yang bertanggung jawab menunaikannya adalah suami. Sekalipun istrinya kaya dan suaminya dalam keadaan miskin. Ya. Ketika suaminya nggak memenuhi syarat wajib berzakat, maka kewajiban wajib berzakat atas istrinya gugur. Sebab kewajiban berzakat fitrah seorang istri itu tanggung jawabnya suami. Jadi ini orang-orang yang wajib kita nafkahi. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari sini. Terkadang kita punya anak kandung yang udah dewasa. Dia mampu bekerja, tapi karena dia tinggal di rumah kita, masih nggak kerja, ya, zakatnya siapa yang tanggung? Zakatnya yang tanggung adalah anak itu sendiri, bukan orang tuanya. Ya, sebab anak yang semacam ini dituntut untuk bekerja dan nafkahnya bukan kewajiban daripada orang tuanya karena dia bukan cacat, dia punya kemampuan untuk bekerja. Begitu sehingga zakat fitrahnya pun ditanggung oleh anak itu sendiri. Kita bilang, kita kan orang tua, tetap kita ingin bijaksana memberikan menanggung nafkah anak itu. Silakan, nggak ada masalah, pahala dari Allah. Demikian juga zakat fitrahnya. Dalam hal zakat fitrah boleh kita tanggung, tetapi harus ada izin dari sang anak itu. Si anak mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, saya izinkan ayah untuk menunaikan zakat fitrah atas diri saya dan menanggung niatnya. Maka saat itu sang ayah baru boleh menunaikan zakat fitrah atas anaknya. Demikian juga kita punya pembantu di rumah. Kadang majikan ingin menunaikan zakat fitrah atas nama si pembantu, maka harus ada izin daripada pembantunya juga. Sebab pembantu itu kan hitungannya orang lain yang tidak wajib kita nafkahi. Namun karena udah hidup satu rumah dengan kita, udah lama bertahun-tahun, kita ingin tunaikan zakat fitrahnya, boleh, pahala besar dari Allah, tetapi harus ada izin dari pembantu tersebut. Ini yang perlu saya ingatkan. Kemudian juga lain dari itu, kalau kita udah tahu hal ini, bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu apa? Bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah itu apa? Ulama mengatakan apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah yang tadi disebutkan, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah itu dengan satu so'. Satu so' itu hitungannya kalau dengan mud nabawi ini 4 mud. Satu so' itu adalah 4 mud. Ya, di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Abdullah bin Umar bin Khattab beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan kepada orang-orang. Bentuknya apa? Yaitu so'. So' ini 4 kali mud nabawi yang kita punya ini. 4 kali ini. Yaitu satu so' 4 kali mud nabawi. Ya. Ya mungkin kalau mau pakai liter sekarang itu lebih kurang 3,5 liter lebih kurang. Nah, terus Abdullah bin Umar mengatakan yaitu satu so' berupa kurma atau satu so' berupa gandum. Kurma dan gandum di masa itu merupakan bahan makanan pokok penduduk Madinah.
dan mayoritas orang-orang Arab di sekitarnya. Sehingga dari sini ulama fikih menegaskan bahwasanya yang ditunaikan dari zakat fitrah bukanlah uang, tetapi bahan makanan pokok. Yang dalam hal ini kita di Indonesia, sebagian besar atau mayoritas penduduk kita ini orang Indonesia, bahan makanan pokok mereka adalah beras. Maka yang ditunaikan dari zakat fitrah bukan uang, tetapi yang ditunaikan dari zakat fitrah adalah beras yang merupakan bahan makanan pokok kita, yang dalam hal ini 4 kali mud nabawi, yaitu takarannya 4 kali mud nabawi 1 sa', ya, bahan makanan pokok. Nah ini Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan ini diwajibkan atas setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, perempuan dari kaum muslimin. Dari sini ulama menegaskan bahwasanya tidak dibenarkan menunaikan zakat fitrah dengan uang, sebagaimana yang terjadi di masyarakat banyak ini. Ya, sebab zakat uang itu adalah zakat mal, zakat harta. Zakat fitrah atau dinamakan juga zakat badan itu dengan bahan makanan pokok, yaitu 1 sa' atau 4 mud nabawi. Nah, bertanya banyak orang, lantas solusinya apa? Terjadi sekarang banyak orang menunaikan zakat fitrah dengan uang. Ya, kita katakan bahwasanya kita kasih penjelasan kepada mereka, panitia pengelola zakat fitrah di masjid-masjid, ya mereka menyampaikan bahwasanya menunaikan zakat fitrah ya tidak dibenarkan dengan uang, tetapi dengan beras, dengan bahan makanan pokok, disampaikan di dalam perkumpulan-perkumpulan. Kemudian itu solusi pertama. Solusi kedua juga, panitia-panitia zakat di masjid, di musola, di berbagai tempat, menyiapkan beras. Ketika orang datang dengan membawa uang, disarankan untuk membeli beras yang telah disiapkan, kemudian orang tersebut berniat zakat fitrah dengan beras yang telah dia beli. Jadi bukan berzakat dengan uang, tetapi dia membeli beras dan dia berzakat dengan beras sebagaimana yang telah disiapkan oleh panitia zakat. Nah ini beberapa solusi yang perlu kita ambil. Kemudian berbicara tentang waktu menunaikan waktu menunaikan zakat fitrah. Waktu menunaikan zakat fitrah itu dari sejak masuknya bulan suci Ramadan telah dibolehkan. Ya, tetapi yang paling afdal itu adalah menunaikan zakat fitrah itu dari malam takbiran, dari sejak masuk Syawal, ya itu sudah ditekankan untuk menunaikan zakat fitrah. Dan waktu yang paling afdal itu setelah sholat subuh sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Memang waktunya sempit, tapi itu dah waktu yang terbaik, waktu yang afdal. Tapi sebelumnya boleh, ya dari sejak malam takbiran, bahkan dari Ramadan juga sudah boleh. Namun mengundur, ya menunaikan zakat fitrah setelah menunaikan sholat Id al-Fitr itu hukumnya makruh. Ya, tapi kalau ditunaikan entar-entaran sampai berlalu hari raya, nah itu hukumnya dilarang, haram, dan wajib dia tunaikan zakat fitrahnya sebagai qada. Ya, tetapi yang paling afdal seperti yang tadi saya jelaskan antara sholat subuh sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Karena itu ulama menegaskan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu yang bagusnya diundur sehingga orang itu punya waktu atau masa yang luas untuk menunaikan zakat fitrah. Ini adalah waktu yang terbaik. Adapun tempat penyaluran zakat secara umum dan secara khusus zakat fitrah hanya ditunaikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rigabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah ketetapan dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 8 golongan itu mungkin saat ini yang namanya budak udah nggak ada, ya. Mu'allafat qulubuhum alhamdulillah mungkin masih ada di beberapa tempat begitu, tapi budak sudah nggak ada. Terus ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan di sini, yang perlu diluruskan tentang amil zakat ini sebenarnya siapa? Apakah para panitia yang mengelola zakat di masjid dinamakan amil? Ini yang perlu kita tegaskan. Amil itu sebagaimana
hal ini ditegaskan oleh para ulama, baik di mazhab Syafi'i atau beberapa mazhab lainnya. Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ingat, kalimat amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Yang tidak dilantik, mereka bukan amil. Mereka sebenarnya namanya itu yang tepat adalah wakil. Wakilnya para muzaki untuk menerima zakat dan menyalurkannya kepada para mustahik. Nama mereka yang benar itu adalah wakil. Tapi kalau amil adalah yang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Karena itu yang berhak menerima zakat dari amil itu hanyalah mereka yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Terus juga satu hal penting, mereka tidak digaji. Kalau mereka digaji oleh pemerintah, mereka tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau mereka tidak digaji, mereka berhak menerima zakat sebagai amil yang ditunjuk resmi oleh pemerintah. Itu satu yang ingin saya tegaskan. Kemudian juga yang kedua yang ingin saya tegaskan tentang sabilillah. Tentang sabilillah. Banyak orang menganggap sabilillah itu adalah umum. Dalam ayat ini secara khusus sabilillah itu tidak ditujukan kepada kalimat sabilillah secara umum. Sehingga banyak menganggap masjid, pesantren, sekolah, ya, ustadz atau lain sebagainya. Tidak. Kalimat sabilillah ini secara di dalam ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir demi untuk menegakkan agama Allah tanpa digaji oleh pemerintah. Dan ini ditegaskan oleh para ulama. Dan penegasan para ulama itu bersandarkan atas suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW menegaskan kalimat fi sabilillah dengan beliau katakan au ghazin fi sabilillah. Nabi mengatakan sabilillah yang dimaksud di sini adalah ghazin. Ghazin itu adalah orang yang bertempur di medan perang. Ya, orang yang bertempur di medan perang. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabilillah. Karena itu perlu kita perhatikan bahwasanya masjid tidak masuk dalam sabilillah dalam ayat ini yang berhak menerima zakat. Demikian juga sekolah, pesantren, ustadz atau lain sebagainya tidak masuk dalam kategori sabilillah khusus dalam ayat ini, ayat para mustahik 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi sabilillah di sini khusus untuk orang-orang yang bertempur di medan perang melawan orang-orang kafir demi untuk menegakkan agama Allah tanpa digaji oleh pemerintah. Nah, ini sekilas gambaran hukum fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i tentang hukum-hukum kewajiban berzakat fitrah sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Dan terakhir adalah ketika kita menunaikan zakat fitrah, kita diperintahkan untuk berniat. Ya, niatnya itu bahasanya apapun, intinya adalah ketika kita menyisihkan harta kita atau beras kita, ya kita katakan, ya Allah ini adalah zakat fitrah yang engkau fardukan atas diriku. Kalau emang atas istri saya, misalnya istri kita katakan, ya Rabb, hadhihi zakatul fitr al-mafruḍah an zawjati, ini adalah zakat fitrah yang engkau wajibkan atas nama istriku fulana, ya, atau atas nama anakku fulan, atau untuk orang yang telah mewakilkan kita atas nama fulan yang telah mewakilkan saya, itu zakat fitrah. Kalau zakat mal kita katakan, ya Rabb, hadhihi zakatu mali al-mafruḍah an nafsi, ini adalah zakat hartaku, ya, yang engkau wajibkan kepada atas diriku. Gitu. Nah, ini niat yang wajib kita nyatakan di dalam hati kita atau sunnah untuk diucapkan dengan lisan kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berpuasa, yang mana puasanya membuahkan ketakwaan kepada Allah, dan kita bisa menunaikan kewajiban zakat dengan sebaik-baiknya dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan tentang perihal zakat fitrah secara khusus. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habibana. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan masih ada banyak pertanyaan dari jamaah. Bahkan ada pertanyaan dari saya, Habib. Masya Allah. Masya Allah. Biasa. Tadi waktukum dayiq ya, masih waktunya sempit. Boleh sedikit pertanyaan dari jamaah. Kalau praktik, ini kalau praktik zakat fitrah itu gampang. Yang penting ilmu yang kita debat. Praktik zakat fitrah singkat, nanti insyaAllah lebih jelas. Ini satu mud kan, Habib semuanya beserta ini sudah punya masing-masing sudah punya mud. Isi mud 4 kali. Isi. Nah, ini sampai full. Ketika sudah full, sunnah di Ahlul Madinah dikutuk lagi, biar padat, biar isi semuanya. Sedikit, ya. Sudah padat, isi lagi, isi.
sampai tumbah. Udah. Ya, jangan diratakan. Hadi sunnatut tasnim, kanu yusannimun. Tasnim artinya ya sampai full, sampai seperti gunung ini. Ini satu mud. Ini satu. Terus isi lagi 4 kali itu mud. Selesai praktik ya. Karena yang penting itu ilmu yang kita dapat dari Habib. Boleh kita buka Ruan? InsyaAllah mudah-mudahan nanti Habib kalau ada waktu lapang insyaAllah nanti kita ngobrol. Anda masih banyak pertanyaan saya. Luar biasa. Mustafidin minkum. InsyaAllah, biidznillah nanti Anda ajak, biasa saya ajak live Instagram Habib. Ini jemaah suka live Instagram. Kapan ada waktu santai kita ngobrol. Ini ada beberapa hal penting. Masalah uang, masalah amil zakat, masalah keluarga istri atau anak-anak, masalah antara amil dan wakil dan lain. Tapi kita buka untuk jemaah kalau ada yang pertanyaan, walaupun cuma 3 singkat, ada enggak? Sudah ada? Ya, pertanyaan pertama Habib, ini yang viral dari antum misal masalah uang, itu biasa kan di antara masyarakat uang. Kemarin saya lihat ada video viral dari Habib bahwa itu jangan bayar uang sama sekali. Itu yang sering juga saya sampaikan ke jemaah. Karena ini masalah, ada jemaah yang berkata orang fakir butuh uang katanya. Butuh uang. Saya jawab begini. Mereka butuh uang, kita butuh menunaikan zakat sesuai sunnah. Jangan melihat kebutuhan mereka, lihat kebutuhan kita. Kebutuhan kita menunaikan, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kalau uang mereka butuh uang, berapa kira-kira? 30 ribu? 40 ribu? Berarti mereka tidak punya sama sekali kan? Sampai mereka penting butuh 40 ribu, berarti mereka enggak punya makanan. Berarti mereka butuh makan agar hidup, bukan butuh 40 ribu biar isi pulsa. Atau apa? Mereka enggak butuh makan biar hidup. Karena saking mereka penting butuh 40 ribu, berarti mereka enggak punya makan. Berarti lebih baik kita menjalankan zakat fitrah sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu Habib Masya Allah tegaskan bahwa lebih baik. Tapi pertanyaan yang sering muncul dari jemaah, Habib, ini kalau misal apalagi masa pandemi ini, kita misal yang kalau jamaah beserta ini semuanya punya mod dan mereka bayar zakat fitrah insyaAllah beras. Tapi misal untuk mendapatkan ilmu saja. Kalau misal kita transfer ke yayasan, kan tadi Habib kata kita beli beras misal dari panitia atau dari masjid, dari yayasan, beli beras, nanti mereka mewakili kita membayar zakat fitrah. Terus kalau cuma saya misal ambil handphone, saya langsung transfer ke yayasan, mereka mewakili, mereka menunaikan, membayar zakat fitrah kepada mustahik dengan bentuk beras. Tapi saya langsung kirim uang. Gimana Habib? Transfer uang. Oke, terkait tentang hal ini ya, kebetulan seperti kita di yayasan kami Al-Hawthah, Hawthah Al-Jindaniyah, kita juga mengelola zakat fitrah, dan khususnya dalam keadaan pandemi semacam ini, orang untuk datang ke lokasi itu agak sulit. Ya sebenarnya bisa kita siasati. Jadi muzaki itu tetap berzakat dengan beras. Cuman bagaimana? Kita di dalam aturan fikih itu dari aturan jual beli transaksi ya, nggak harus kita yang membeli, tapi kita bisa mewakilkan orang untuk membeli. Gitu. Dan ini masalah mansusah di dalam kutub al-fiqih. Gitu. Seperti misalnya saya berikan sedikit simulasinya. Saya seorang muzaki. Saya menghubungi pihak yayasan katakan atau pengelola zakat. Saya bilang saya ingin berzakat fitrah. Ya, tapi saya nggak bisa datang, maka saya mewakilkan kepada pihak yayasan untuk mewakili saya di dalam membeli beras. Ya. Artinya sekarang beras telah dibeli oleh wakil kita yang dalam hal ini adalah pihak yayasan. Ya, kemudian saya berniat zakat yang berupa beras yang dibeli oleh pihak yayasan yang telah kita wakilkan, saya niatkan sebagai zakat fitrah saya. Jadi pada hakikatnya saya tidak berzakat dengan uang, tetapi saya berzakat dengan beras yang dibeli oleh pihak pengelola yang telah kita wakilkan untuk membeli beras dan
menyalurkannya kepada fakir miskin atas nama kita, seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan, artinya demikian. Ya, artinya si muzaki dia mewakilkan kepada pengelola zakat untuk membeli beras. Demikian juga ya, si pengelola zakat itu ya dia hendaknya menunaikan zakat fitrahnya para muzaki bukan berupa uang, tapi dibelikan beras yang telah diniatkan oleh para muzaki tatkala berbicara koordinasi dengan pengelola. Nah, si pengelola memberikan beras dan disalurkannya berupa beras kepada para mustahik. Saya rasa demikian. Allah jazakumullah khair Habib. Ana belum puas sama antum Habib ini. Insyaallah بعدين insyaallah ini yang pertama kali, insyaallah tidak yang terakhir ini insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Jazakallah. Ada satu saja pertanyaan, kita kasih kesempatan karena waktu Habib sempit mau pulang. Boleh. Ada cara lagi. Boleh, ada dari jemaah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh Muhammad Jabir, Habib Novel, alhamdulillah. Jadi sedikit Al-Fakir mau tanya, sebagaimana sekarang kita sudah alhamdulillah bisa mendapatkan replika Mud Nabawi Uswati. Nah, mud yang sekarang ada di kita ini berbentuk bahan terbuat dari stainless. Yang Ana ingin sedikit pencerahan, mood yang mood yang kita terima sekarang, alhamdulillah ada sertifikasi sanadnya saya. Nah, apakah termasuk bahan yang digunakan sekarang ini ya? Sama halnya dengan mood ketika zamannya sahabat dulu, sama-sama stainless. Itu saja, Habib. Siap, Masya Allah, jazakumullah khair. Kalau sertifikat yang antum dapat, sertifikat dan ijazah itu bahwa ukuran dan bentuk mud sama insya Allah, ya paling mirip insya Allah yang biasa digunakan para sahabat Rasulullah SAW penduduk Madinah sampai zaman ini. Karena itu namanya mud nabawi madani. Karena ada mud syami, ada mud iraqi, beda sedikit dengan mud nabawi madani. Dan kelebihan mud itu riwayah dan dirayah. Itu bentuk dan ukuran. Kalau misal jenisnya atau apa namanya, bahannya beda. Dulu nggak ada stainless. Dulu nggak ada stainless zaman Nabi SAW. Terus bahannya apa? Ya, bahan itu yang penting ukuran dan bentuknya. Ukuran mud itu yang paling penting. Kalau bahan, kalau beda nggak masalah. Berarti kalau kita mau bikin bahan, tapi selain stainless boleh, ya boleh. Yang penting ukuran dan bentuk. Dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa bahan yang saya pernah belajar dan melihat, ada dari kayu. Kayu yang tidak bocor airnya dan dari bawah kan kayu, dari bawah dari atas ada kulit. Dari kulit yang menutup ya dari bawah biar nggak bocor. Ada dari kayu, ada juga dari 100 atau 200 tahun yang lalu dari tembaga. Dari tembaga yang biasa guru kita di Madinah. Alhamdulillah guru kita di Madinah senang sekali sama mud ini. Sampai saya yang kirim ke Madinah sekarang. Masya Kenapa? Allah. Karena biasa mereka bikin mud itu pakai manual. Tembaga manual. Ada sambungan. Ada sambungan dan lain. Tapi alhamdulillah karena itu stainless. Berarti bahannya beda. Boleh kulit dulu, tembaga, kayu dan lainnya. Yang penting bentuknya, tapi bukan stainless. Wallahu taala alam. Ya, satu lagi, silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mau menanyakan dari sisi mustahiknya itu apakah ada batasan maksimal ya? Jadi misalnya untuk ibu ini dikasih 4, ibu ini ada 5 gitu. Apakah sebenarnya ada batasannya untuk penerimanya? Terima kasih. Ya, Habib Ahmad. Marhaba. Untuk batasan-batasan yang diterima oleh para mustahik,
kalau kita berbicara tentang zakat fitrah secara khusus, kita bicara tentang zakat fitrah secara khusus, ya, yang kita berikan kepada mereka itu, ya, yang cukup untuk mereka sehingga mereka tidak perlu lagi meminta-minta kepada orang, ya. Itu minimal seperti itu. Tetapi sebenarnya kita berikan lebih baik, ya, sebab zakat itu kan tujuan utamanya diadakan zakat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bersifat pendek tetapi panjang. Maksudnya apa? Kita kasih sekarang, besok dia tidak jadi mustahik lagi. Artinya diberikan dia sampai dia nggak jadi mustahik lagi, gitu. Dan ini disebutkan oleh beberapa ulama di dalam kitab-kitab mereka. Saya ingin kasih beberapa gambaran, ya, yang kita berikan kepada mustahik nggak harus sebatas kantong 3,5 liter atau 1 so atau arba atau amdad, ya. Tapi terkadang ketika zakat kita berlimpah, yang kita kelola, kita berikan beberapa dari mereka bahkan kita kasih 1 karung, begitu. Sebab saya ingin ceritakan beberapa pengalaman ketika di wilayah kita ini dulu mayoritas banyak orang berzakat fitrah itu dengan uang, gitu. Terus pelan-pelan kita kasih penjelasan kepada masyarakat bahwasanya zakat fitrah secara khusus itu bukan dengan uang tapi dengan beras, sehingga masjid-masjid, musola-musola yang mengelola mulai memakai metode ini dengan beras, dengan mudun nabawi, dengan 3,5 liter, sehingga saat itu beras berlimpah yang harus mereka salurkan kepada para mustahigin, ya. Dan mustahigin terbatas, nggak di beberapa wilayah nggak terlalu banyak, gitu. Sedangkan beras berlimpah. Beberapa bertanya kepada saya, Habib, ini beras zakat ada sisanya? Saya bilang nggak boleh ada sisanya, berikan kepada mereka. Lebih dari sekantong. Mau kasih dia orang sekarung, kasih sekarung, begitu. Sehingga kita dapetin laporan dari beberapa teman-teman yang mengelola seperti ini, itu satu kepala itu terkadang dapat 1 karung 25 kilo, begitu, daripada beras saat itu. Artinya seperti tadi Syekh Muhammad juga bilang, kalau kita mau berzakat fitrah, ya, orang kan butuh uang dari 3,5 liter paling 30.000, 40.000, paling besar 50.000, nggak ada artinya. Tetapi ketika seseorang dikasih 25 kilo 1 karung beras, itu kelihatan berharga, itu kelihatan bermanfaat, begitu. Dibanding kalau kita kasih uang yang sebentaran beli pulsa habis, ya. Tetapi ketika kita kasih 1 karung beras, mereka betul-betul menikmatinya dan mungkin 1 bulan nggak perlu beli beras lagi, gitu, seperti itu. Jadi minimal mereka tidak harus meminta-minta kepada orang lain, ya, tapi diberikan lebih banyak dari itu sehingga memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan, 1 bulan ke depan, tidak ada masalah. Yang penting para mustahik mereka mendapatkan semuanya secara rata. Itu yang ingin saya sampaikan. Jazakumullah khair Habib. Ini berkali-kali muncul foto gambar akhina Muhammad Dias, tapi nggak berikan kesempatan ini. Masya Allah. Ya Muhammad Dias. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib Ahmad Novel bin Jindan, kemudian Syekh Muhammad Jaber, afwan kurang adab tapi ingin bertanya, bagaimana menanggulangi polemik takaran zakat itu di masyarakat, karena ada yang 2,5, 2,6 sampai yang 2,75. Sedangkan kita ingin mensosialisasikan MUT ini. Tetapi kemarin juga kadang jamaah itu kaget ketika ditakar dengan MUT, pas masuk 3 kilo ditimbang. Sedangkan mereka sudah bertahun-tahun ini menunaikan 2,5. Mohon pencerahannya, Habib. Wallahu alam tetapi yang saya tahu ukuran 3,5 liter. Perlu kita pahami, antara liter itu kan volume, ya. Takaran juga artinya volume. Beda halnya dengan kilo. Kilo itu kan berat. Terkadang beras itu, ya, punya berat yang beragam. Ya, beras itu punya berat yang beragam. Ya, walaupun mungkin nggak terlalu nampak, tetapi beras itu kan punya berat yang beragam, nggak semuanya sama. Nah, karena itu alangkah dianjurkannya ketika menunaikan zakat itu, ya, dengan takaran, bukan dengan kilo. Sebab
antara berat dengan volume itu pastinya berbeda. Kemudian juga berbicara tentang takaran dengan 3,5 liter. Itu saya rasa para ulama telah bahasanya mengkonvert dari so' ini, ya kalau dihitung dengan hitungan liter lebih kurang 3,5 liter, dan itu juga telah dilebihkan sedikit sebagai bentuk ihtiyat. Ya, artinya sebab kan nggak semua orang punya takaran mudun nabawi semacam ini, tetapi kalau liter itu kan umum, ya umum digunakan, sehingga para ulama juga menegaskan kalau arba'atu amdad, 4 mud nabawi ini kalau mau dikonvert dengan ukuran liter ya lebih kurang, setelah dilebihkan sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian, lebih kurang 3,5 liter begitu. Nah ini yang ada. Tetapi ketika mudun nabawi ini ya dari uswat telah hadir di tengah-tengah kita, saya rasa ini perlu kita sosialisasikan, ya, sehingga walaupun kalau dari segi ukurannya lebih kurang 3,5 liter, tetapi keberkahan di sini, keberkahan dengan metode ini, ya. Nabi SAW ketika beliau berdoa, ya beliau katakan Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Nah ini didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi takarannya 1 mud kalau mau kita convert dengan liter, atau 4 mud ini lebih kurang 3,5 liter. Ya, tetapi dengan keberkahan dari Rasulullah itu bisa dinikmati seakan-akan bisa di atas 3,5 liter keberkahan dari Rasulullah SAW. Sebab takaran semacam ini yang kita cari adalah keberkahan dari Rasulullah dan doa beliau ketika beliau berdoa, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Ini yang ingin saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakumullah ahsan al-jaza. Saya sedikit. Ini pernah kita betul sekali. Itu beras itu beda-beda. Ya, beras itu beda. Tahun lalu pernah kita beli 3 macam beras. Karena itu zakat fitrah mud dan sa'. Karena itu kata Imam Nawawi rahimahullah, la yumkin, enggak mungkin, mustahil kita konversi mud dan sa' kepada kilogram. Iya. Kenapa? Karena tergantung isinya. Betul. Beras itu sebenarnya Habib itu beda jauh antara beras dan lain. Kita pernah kita 4 mud, kita isi 4 mud. Lalu 4 mud sampai full ini kan. Ini 1 mud, ya. Sampai full ya, sampai tumbah, yang tumbah udah. Nah, kita isi 4. Ternyata 4 mud itu pernah jadi 2,5 kilogram. Sebagian beras 2,7, sebagian 2,8, 2,6500. Oh, beda-beda. Kenapa beda? Tergantung beras. Beras Makassar, beras Sulawesi, beras Palembang, beras Cianjur, beras India, beras Arab, itu beda-beda. Karena itu nggak mungkin kita tentukan berapa kilogramnya berapa. Misal 2,5, nggak bisa. Rata-rata beberapa tahun yang lalu, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negeri Arab biasanya 2,5. Tapi alhamdulillah setelah sosialisasi mud sudah syiarkan mud di mana-mana. Alhamdulillah rata-rata jamaah sudah yang tidak punya mud dari guru-guru menalihkan ke kilogram, 3 kilogram. Berarti jamaah yang tidak mempunyai mud, tolong jangan kurang dari 3 kilogram. Itu lebih aman, 3 kilogram. Karena mud itu misal kurma juga, kalau kita kan zakat fitrah sa' kurma atau gandum. Kalau kurma itu berapa macam? Ada sukari, ada ajwa, ada safawi, ada banyak. Ajwa kurma Nabi itu beberapa macam. Kalau kita isi bisa 1,5, 1,7, 1,8 tergantung kurmanya. Begitulah tergantung beras. Karena itu enggak mungkin kita konversi dengan kilogram. Karena itu yang tidak punya mud di antara jamaah masyarakat boleh kilogram atau liter, tapi kalau kilogram jangan kurang dari 3 kilogram, insya-Allah aman. Ya. Karena itu tergantung beras. Nggak mungkin. Kalau ada yang berkata 2,5, saya hitung mudnya 2,5, itu benar. 2,7, ya benar. Itu mud bukan beda, yang bedanya itu beras. Beras. Allah Ta'ala. Terus kita akhadna waktukum kathir ya Habib. Masya Allah, barakallahu fikum. Allah, afu minnakum. Ada satu lagi yang terakhir atau kita udah tutup ya Habib? Boleh. Satu lagi aja. Ya. Marhaba. Bu Marita. Hah?
Nurita, Ibu Nurita, tafadhali Ibu Nurita, silakan. Ibu Nurita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Habib Novel beserta Syekh Muhammad Jabir. Langsung saja mungkin yang mau saya tanyakan ya, Habib. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Habib ya, bahwa kalau istri itu adalah tanggung jawab zakatnya oleh suami, gitu ya. Dan apakah istrinya pun beserta anak-anak yang dizakati itu harus berniat juga gitu? Dan bagaimana kalau memang harus wajib berniat, bagaimana niatnya gitu? Mohon penjelasannya. Ya. Untuk Waalaikumsalam. Untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi, seperti yang tadi kita sebutkan siapa-siapa saja, ya, maka kewajiban zakat fitrahnya pun menjadi kewajiban orang itu. Ya, misalnya saya memenuhi 3 syarat, maka saya wajib berzakat fitrah atas diri saya dan atas orang-orang yang wajib saya nafkahi. Ya. Maka mereka orang-orang yang wajib saya nafkahi, zakat fitrah mereka, kewajiban zakat fitrah mereka itu sepenuhnya tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab mereka. Ya, sehingga niatnya pun saya yang menanggung, bukan mereka. Begitu. Tetapi kalau mereka ingin menanggung niat mereka, gitu, nggak ada masalah, juga dibolehkan. Tetapi tanggung jawab penuh adalah di tangan saya, dan saya yang akan dituntut. Begitu. Sehingga yang kewajiban untuk menunaikan saya, bukan mereka. Ketika saya menunaikan, saya yang berniat zakat atas nama mereka, begitu. Kalaupun mereka ingin menunaikan ya sendiri dan mereka ingin berniat sendiri, juga dibolehkan. Ya, nggak ada masalah seperti itu. Untuk niatnya gitu, Habib, ada niat khusus gitu atau gimana? Sebagai contoh, di dalam kitab fikih itu fuqaha memberikan penegasan. Misalnya istri itu kan kewajiban zakatnya itu sepenuhnya tanggung jawab suami, sehingga suami yang menunaikan zakatnya, demikian juga niatnya. Tetapi kita akan dapati ya suaminya itu nggak memenuhi syarat. Mohon maaf, orang miskin, nggak punya uang, nggak memenuhi syarat sama sekali. Begitu, artinya nggak punya kelebihan. Orang susah yang betul-betul susah. Maka kewajiban zakat gugur atas dirinya dan juga gugur atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Sebab dirinya nggak memenuhi syarat. Tetapi di saat yang sama, si istri yang wajib dia nafkahi, istrinya itu kaya raya. Ya, seorang businesswoman, punya uang banyak, miliaran, begitu. Apakah si istri wajib berzakat? Tidak wajib berzakat. Sebab yang wajib menanggung zakat si istri itu, kewajiban zakat itu sepenuhnya di tangan suami. Suaminya nggak memenuhi syarat, maka kewajiban gugur atas suami dan atas si istri juga gugur. Namun fuqaha menegaskan dalam kondisi semacam itu, si istri sekalipun kewajiban zakat gugur atas dirinya karena suaminya nggak memenuhi syarat, tapi dalam kondisi semacam itu, si istri sunnah menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan dia berniat atas dirinya sendiri. Begitu, karena dia memiliki kemampuan, tapi tidak menjadi kewajiban. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Adapun bentuk niatnya, ketika si suami yang berniat, dia katakan, Allahumma hadi zakatul fitr al-mafruḍah an-nafsi. Ini adalah zakat fitrah yang Allah wajibkan atas diri saya, atau atas istri saya, atau atas anak saya. Itu kalau si suami yang meniatkannya. Tapi kalau orang-orang itu sendiri yang ingin meniatkannya, dia tinggal bilang, ya Allah, ini adalah zakat fitrah atas diri saya. Begitu. Dalam statusnya dia adalah sebagai istri atau anak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Habib. Berarti kalau saya bayar atas nama istri dan anak, tidak perlu istri, apakah wajib istri dan anak mewakili saya atau tanpa mewakili saya? Tidak wajib, karena memang kewajiban dipikul oleh si suami. Iya. Berbeda dengan anak yang tidak wajib kita nafkahi, seperti anak yang sudah baligh. Dia kan wajib bekerja dan nafkahnya bukan ditanggung kita. Maka saat itu tanggung jawab zakat si anak itu sendiri yang menunaikan.
Tetapi kalau si ayah ingin menunaikan zakat anak tersebut, harus ada izin dari si anak itu. Allah, ini pintar sekali. Pintar sekali, Masya Allah. Ini yang kita tahun ini kesimpulan. Tahun ini saya mengajak semuanya, jangan bayar, karena biasa setiap tahun kita bayar, Alhamdulillah, kita menunaikan zakat fitrah. Tapi mulai tahun ini saya harap yang tanggung jawab di rumah, suami atau istri atau orang tua, ajak keluarganya yang tanggung jawab kita atau tidak tanggung jawab kita, misal anak yang balik atau lainnya, atau yang hidup bersama kita di rumah, misal paman, bibi dan lain, atau membantu atau lain, ajak ajarin ilmu. Bagaimana? Betul. Kalaupun yamud, ajarin. Atau kalau bisa insyaAllah tahun ini, saya ingin istri saya dan anak-anak saya masing-masing bayar zakat fitrah sendiri. Saya kasih mud, Alhamdulillah mereka bayar zakat fitrah. Untuk apa? Kalau saya bayar sendiri, udah cukup. Tapi saya ingin mengajarkan ilmu kepada mereka. Karena itu salah satu kewajiban mereka masing-masing. Karena besok kalau misal anak saya sudah nikah, ya, anak saya perempuan sudah nikah, berarti mereka punya tanggung jawab sendiri. Sayang sekali mereka bisa salat, bisa puasa, tapi nggak tahu bagaimana cara bayar zakat fitrah. Baik mud atau misal yang lain, mereka nggak tahu syaratnya, kewajibannya dan lain, berapa kilogram. Walaupun misal mereka nggak punya mud, apalagi lebih baik mensyiarkan mud Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya senang sekali, Alhamdulillah, anugerah Allah kepada kita semua yang bergabung di seminar virtual ini, praktik zakat fitrah. Alhamdulillah kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan zakat fitrah tahun ini insyaallah sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan mud nabawi. Itu salah satu nikmat luar biasa. Karena di antara lebih dari miliar muslim di seluruh dunia, bukan semuanya diberikan kesempatan membayar zakat fitrah. Bukan semuanya membayar zakat fitrah sesuai sunnah. Ada yang bayar uang, insyaAllah aman, walaupun mereka ambil pendapat sebagian ulama. Tapi lebih baik, lebih utama, lebih sempurna kita mengikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu bayar zakat fitrah dengan bentuk makanan pokok, lebih baik lagi sesuai sunnah Nabi SAW menggunakan mud. InsyaAllah suatu saat di seluruh dunia, insyaAllah di seluruh dunia, doakum Habib, karena gerakan 1 juta mud, kita harap setiap masjid paling minimal di Indonesia punya 1 mud untuk mensyiarkan sunnah Nabi SAW. Karena kita menghidupkan sunnah Nabi SAW itu pahalanya luar biasa. Di hadis, walaupun hadisnya dhaif, Nabi SAW bersabda, qal falahu ajru syahid, mendapatkan pahala seorang syahid menghidupkan sunnah. Yang hadis sahih, menghidupkan sunnah mendapatkan pahala mengalir tidak terputus sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Apalagi bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah cuma sekali setahun, tetapi kita menggunakan terus untuk mandi, untuk wudu, untuk aktivitas di rumah untuk mendapatkan keberkahan. Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Semoga Allah berkahi kita semua. Terima kasih Habib, jazakumullah khair. Afwan. Ya, akhadna waktu kathir. Allah ibarik fiik. Jazakumullah khair. Dan saya ingin tambahkan sedikit. Kalau antum bicara tentang menghidupkan sunnah Nabi, pahalanya terus nggak ada henti-hentinya. Mungkin saya boleh katakan yang sangat beruntung kali ini adalah akhikum almarhum Syekh Ali Jabir. Beliau di kuburan beliau, tetapi pahala dari mud nabawi yang beliau juga punya andil di dalam penyebarannya, pahalanya terus mengalir kepada beliau di kuburan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau, menjadikan tempatnya di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak Syekh Muhammad dan para guru-guru yang lain, teman-teman yang hadir. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. InsyaAllah kita berjumpa lagi, insyaAllah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, mungkin walau daqiqah bas nakhtim bid-du'a. Daqiqah bas nakhtim bid-du'a. Jazakumullah khair. مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين ويا أجود الأجودين ورحم المساكين ويا ذا القوة المتين وارفع درجات أخينا الشيخ علي جابر واجعل روحه في العليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin. Terima kasih, jazakumullah khair habibana. Mohon maaf peserta mungkin banyak ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, tapi tetap boleh kirim pertanyaan ke admin. InsyaAllah saya berusaha menjawab pertanyaan kalian. Walaupun sebenarnya penjelasan dari Habib sudah lengkap, Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullah khair dan InsyaAllah masih ada satu malam, kurang lebih malam ini, kalau masih ada semangat beribadah, semangat berdoa, baca Quran, doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini tidak berakhir kecuali kita sama-sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullah khair jazaa. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Syekh Muhammad Jabir dan Habib Ahmad yang telah memaparkan ilmunya. Alhamdulillah kita semua mendapatkan begitu pencerahan yang sangat luas ya, tentang bagaimana membayar zakat, bagaimana syaratnya, bagaimana bentuk kewajibannya, dan bagaimana alatnya yang harus digunakan. Masya Allah, banyak sekali kita mendapatkan pengetahuan ilmu tentang bagaimana kita menunaikan zakat pada tahun ini. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat bagi para peserta. Mohon untuk misal mau praktek di rumah, silahkan disiapkan berasnya untuk menunaikan zakat fitrah tahun ini menggunakan mud nabawi uswati, karena insya Allah ada keberkahan di sana. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam mencintai Nabi Muhammad SAW, selalu berupaya dan berusaha meniru Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah berkahi sa' kami, ya Allah berkahi mud kami. Ulama mengambil pemahaman melalui hadis yang sahih ini, siapa yang menggunakan sa' atau mud pasti mendapatkan berkahnya doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini bukan hanya untuk wudu dan mandi, tapi Rasulullah SAW menggunakan untuk ukuran mud atau takaran untuk zakat fitrah. Dengan mensupport program Sejuta Mud mewujudkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Saya Hanan Ataki pengen ngajak teman-teman dan jamaah semuanya untuk mensupport program Sejuta Mud untuk mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Mencintai Nabi dengan berbagai cara. Dan ternyata hasil daripada 1 juta mud ini, insya Allah ingin memberikan satu nilai yang lebih luar biasa lagi. Apa? Menjadikan ataupun menyebarkan 1 juta penghafal Quran. Al-Fakir Taufik Rahman mendukung gerakan 1 juta mud. Insya Allah dengan Anda berdonasi mendapatkan ini, mengajak kita semua untuk sama-sama mensukseskan. Teruskan sunnah Rasulullah yang mungkin sekarang sedikit dilupakan. Gitu. Dengan laksanakan dengan ini, insya Allah makin mendekati apa yang jadi kebiasaan Rasulullah SAW gitu. Dan bisa menghidupkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti pahalanya kita bisa bareng sama Rasulullah. Insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Abi Amir mendukung gerakan 1 juta mud. Semoga Allah berikan pahala kepada semuanya, menerima perjuangan semuanya yang bekerja keras untuk mensyiarkan Al-Quran dan Sunnah ini. Terima kasih, jazakumullah khair jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bergabung bersama gerakan 1 juta mud. Yang pertama, memiliki mud dengan infak 1 juta rupiah.
Yang kedua, mensyiarkan sunnah dan mendukung 1 juta penghafal Al-Quran dengan infak bebas. Silahkan berdonasi melalui rekening Mandiri Syariah atas nama Yayasan Syekh Ali Jabir